A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana upaya kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di dalam program Keluarga Muslim, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang 4 nilai dasar keluarga sakinah. Jadi ada istilahnya apa ya? Ada hal-hal yang memang harus menjadi prinsip yang kita jadikan sebagai nilai-nilai dasar, ya, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, yang dengan ini insya Allah, ya, cita-cita kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah ini akan terlaksana dengan seimbang, dengan stabil. Ibarat meja, ya, kalau ada kakinya 4, insya Allah stabil, ya. Kursi gitu ya, kakinya 4, insya Allah stabil, ya. Karena nggak ada celah untuk kemudian dijatuhkan, digoyangkan. Kakinya kan 4. Maka ini harus menjadi kesadaran bagi kita, bagaimana, ya, menjadikan 4 nilai dasar ini, ya, menjadi 4 nilai ini menjadi dasar dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Ya, siapapun kita di dalam keluarga kita harus memegang erat 4 nilai dasar ini. 4 prinsip ini harus menjadi pegangan, ya, dalam keluarga. Ya, artinya segala pernak-pernik kehidupan kita, ya, pertimbangannya adalah 4 nilai dasar ini. Nah, ini kemudian kita coba bangun, ya, satu persatu, ya, kita dawamkan, kita biasakan, kita sosialisasikan, kita teladankan kepada keluarga kita kalau kita suami, ya, tentang 4 nilai dasar ini. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah kebijaksanaan. Yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat adalah kebajikan. Nah, ya. Jadi 4 hal ini, ya, merupakan nilai-nilai yang disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang berkali-kali. Jadi boleh dikatakan 4 nilai ini menjadi dasar, ya, pondasi, ya, dalam ajaran Islam. Ya. Kebijaksanaan, ya, kemudian kebenaran, lalu kemudian keberanian dan kebajikan. Nah, ini nilai-nilai dasar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau keempat nilai dasar ini subur, ya, tumbuh dan berkembang di dalam keluarga kita, maka insya Allah, ya, cita-cita kita mewujudkan keluarga yang sakinah akan tercapai, ya. Sempurna keempat-empatnya, maka semakin stabil. Nah, ya, itulah nanti puncaknya itu, ya, kita akan merasakan sebagaimana yang Rasulullah katakan, baiti jannati. Rumah tanggaku, ya, artinya keluargaku itu, ya, serasa surga, ya. Tinggal di rumah itu kayak rasanya tinggal di surga. Ya, inti dari surga itu kan tentram, tenang, ya. Tidak ada kerusuhan. Surga kan itu gambarannya.
nggak ada rusuh, ya, semuanya baik-baik saja, semuanya tenang-tenang saja. Maka rumah tangga yang sakinah, sakinah itu juga artinya tentram. Nah, adalah rumah tangga itu tadi ya, yang di dalamnya yang mampu menegakkan keempat nilai dasar, yaitu yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah kebenaran, yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat adalah kebajikan. Kita ulas bahas satu-satu. Yang pertama ya, yang menjadi nilai ya dasar yang harus kita wujudkan di dalam rumah tangga kita adalah kebijaksanaan. Ya, dalam bahasa Al-Qur'annya ya, kebijaksanaan itu hikmah. Nah, ya. Dari mana hikmah itu kita dapat? Dari apa? Dari ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasul. Ya. Jadi hasil ngaji kita bisa dapat hikmah ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164. Ya, bahwa Rasul itu datang kepada umatnya ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, mengajarkan kepada mereka kitab dan kemudian mengajarkan juga kepada mereka hikmah. Ya, hikmah ini dalam bahasa kitanya kebijaksanaan. Orang jadi bijak, jadi penuh hikmah kalau di dalam dadanya penuh ayat-ayat Allah, faham di ayat-ayat Allah, ngerti di Al-Quran, maka insya Allah ya, tingkah lakunya bijak. Ya. Akan lahir dalam dirinya kebijaksanaan di dalam bertingkah laku, di dalam berbuat, di dalam menghadapi kehidupan. Dan sosok yang bijaksana adalah sosok idaman ya. Ya, di dalam keluarga gitu kan, kita punya anak kalau bahasa kitanya wise ya. Coba kalau ditanya lah, senang nggak punya suami yang wise, yang bijak? Senang. Suami kalau punya istri yang bijak senang nggak? Senang ya. Ya, orang tua punya anak yang bijak ya di dalam menyikapi segala sesuatu pasti senang dan bahagia. Menantu punya mertua yang bijak gitu kan, di dalam berumah tangga dengan kita senang banget ya. Punya rumah, punya mertua bijak banget gitu ya, senang banget itu surga dah ya. Nah, jadi kebijaksanaan ini hal-hal merupakan nilai dasar yang betul-betul ya, penting ada di dalam rumah tangga kita. Nah, sebagaimana disebutkan tadi ya, disebutkan yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 164 ya, bahwa kebijaksanaan itu ya munculnya ya ketika kemudian kita menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Nah, kalau sudah sering ya kita menghadiri majelis-majelis ya yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an dibacakan, bertambah wawasan kita tentang Al-Qur'an. Kan jumlah Al-Qur'an itu kan ayatnya banyak ya. Ribuan ayat. Ya. Kalau kita sedikit ya maka ya untuk jadi bijak itu susah. Tapi semakin banyak kita paham ayat-ayat Al-Quran, apalagi babnya tentang rumah tangga, lebih bijak lagi. Maka dengan mudah ya kebijaksanaan itu kemudian akan terkumpul, terhimpun di dalam diri kita. Dan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, ini surah yang kedua berarti ya, surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, disebutkan di dalam ayat ini yu'til hikmata man yasha, ya, dia Allah menganugerahkan kebijaksanaan ya, atau hikmah ya, kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang Allah kehendaki? Yang rajin, yang sering menghadiri majelis-majelis di dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Jadi jangan ngarep ya kalau kita malas gitu dengerin ayat Al-Quran, dengerin menghadiri kajian-kajian, kemudian berharap mendapatkan hikmah, berharap jadi orang bijak, jangan ngarep gitu kan. Tapi kalau kita hadir ya sering ya menghadiri majelis-majelis Al-Quran, ya, majelis-majelis di dalamnya kita bertambah ya pemahaman kita tentang Al-Quran, maka dengan sendirinya insya Allah ya kita akan masuk ke dalam kelompok orang yang Allah kehendaki untuk diberikan hikmah kebijaksanaan tadi.
Nah, jadi Allah pilih nanti, Allah kehendaki. Ya, dialah Allah yang menganugerahkan kebijaksanaan atau hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah katakan di sini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah berikan kebijaksanaan, ya Allah berikan hikmah pada dirinya, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh orang itu ya, telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, ya, kayak tadi saya katakan kan, kalau dalam keluarga kita ya, kita punya orang-orang yang kita bijak ya, yang kita anggap bijak begitu kan. Ya, punya suami yang bijak, ya, punya istri yang bijak, punya mertua yang bijak, punya anak yang bijak, punya ipar yang bijak. Ipar kan maut ya. Tapi kita dikasih Allah ipar yang bijak, maka insya Allah ya kebaikan-kebaikan itu akan mengalir dalam rumah tangga kita. Maka ya dengan sendirinya ya rumah tangga sakinah itu akan terwujud. Nah, makanya kemudian biar person ya, orang-orang yang ada di dalam keluarga kita ini dapat hikmah ya, ajak mereka ngaji bareng gitu ya. Ya kalau ngaji jangan sendiri ya, suami ajak istri, ya, orang tua ajak anak ya, menantu ajak mertua, mertua ajak menantu. Ya mertua nih ya tahu tempat pengajian yang bagus ya, di dalamnya dia mendapatkan tambahan ilmu tentang Al-Qur'an ya. Ya tambah paham dia tentang Al-Qur'an gitu kan. Nah, diajak menantunya, ayo nak ke sini nih, ya, ibu punya pengajian bagus ya. Setiap ibu ngaji di situ, pulang ibu dapat pelajaran ya tentang Al-Qur'an ya, bagaimana Allah mengatur hidup kita ya, makin cinta, makin dekat kita sama Allah gitu ya. Nah, bagus tuh ya, ajak ke situ menantunya, atau menantunya yang dapat pengajian begitu ya, ajak mertuanya, ayo mah, ayo pa gitu ya. Ngaji yuk, di sini enak pengajiannya gitu ya. Ajak gitu kan. Orang tua juga sama ya. Saya dulu punya guru ya di pesantren. Zaman saya mondok dulu gitu kan. Guru saya itu ya, kalau ngaji ya, di luar bawa itu sekeluarga. Kebetulan putra beliau jadi teman seangkatan saya gitu kan. Nah, itu kalau ada pengajian ya beliau menyampaikan pengajian taklim Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau beliau ngaji di mana-mana ya, di luar di mana itu dibawa anak-anak semua, istri anak bawa untuk ngaji bareng. Ya beliau yang menyampaikan, anak-anaknya istrinya nyimak. Itu kan. Nah, itu bukti bahwa ya memang kalau kita perhatikan ya, kalau saya perhatikan rumah tangganya itu luar biasa ya. Ya, ketentramannya, ketenangannya, masya Allah ya. Bikin iri lah gitu ya. Nah ini yang kemudian kita harus coba wujudkan. Itu kebijaksanaan. Nah, ya. Yang kedua ya, nilai dasar yang harus kita terapkan, kita bangun ya, kita biasakan ya, kita sosialisasikan di dalam rumah tangga kita adalah kebenaran. Nah, ini kalau bicara kebenaran sahabat iDream, ini yang termasuk nilai yang paling asas ya. Bahwa seorang muslim itu ya harus berpijak ya, atau berpihak kepada kebenaran. Segala sesuatunya harus benar. Jadi tadi kebijaksanaan gitu ya. Nah, maka berbicara kebenaran, prinsip kebenaran ini harus menjadi asas, menjadi nilai yang selalu diamalkan ya, diimplementasikan di dalam kehidupan keluarga kita. Bahwa yang harus kita lakukan adalah yang benar. Bahwa yang harus kita bela adalah yang benar. Bahwa kita anti kepada kesalahan ya, bukan berarti kita nggak bisa salah ya. Ini kan salah dan lupa itu kan sifat manusia asasnya. Ya, bukan berarti kalau kita salah kemudian kiamat itu enggak ya. Kalau kita salah, yang Allah kehendaki kembali kepada Allah ya. Artinya kembali kepada kebenaran ya. Jadi kita berjuang ya di dalam keluarga kita, bagaimana kemudian prinsip-prinsip kebenaran menjadi nilai-nilai utama di dalam keluarga. Nah, tentu kalau berbicara kebenaran, apa standarnya, apa acuannya ya Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah turunkan adalah kebenaran yang hak, apa yang diajarkan Rasulullah SAW juga adalah kebenaran yang hak.
kebenaran yang hakiki gitu ya. Kalau ngitung, kalau menyadarkan kebenaran kepada selain Allah dan Rasulnya, kita bingung. Karena dalam pandangan manusia, ya ada aja salahnya. Ya, tidak ada manusia yang bisa menerima, ya sepakat dengan satu hal. Ya. Manusia itu punya sisi nggak sepakatnya, ya, dalam urusan apapun. Ya, jangankan sesama manusia, Tuhan aja bisa dikritik ya. Kalau dalam bab kebenaran oleh manusia itu ya. Manusia itu begitu ya. Jangankan tindakan kita manusia, ya tindakan Tuhan aja ya bagi manusia itu bisa dikritik, ya, bisa dianggap salah. Ya, misalnya hujan, ya Allah kan yang menurunkan hujan gitu ya. Ya petani kan bersyukur, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Tapi ada juga manusia yang kemudian komplain, Allah kenapa sih Tuhan nurunin hujan, kan begitu ya. Ada yang sanggup mengatakan begitu, ya menyalahkan kebijaksanaan Tuhan menurunkan hujan gitu ya. Ya itu manusia. Ya, tetapi ketika kita bersandarkan, ya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam kehidupan kita nggak akan bingung. Orang mau ngomong apa biarin aja. Dibilang salah orang nggak apa-apa. Toh acuan saya dalam urusan ini adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis. Gitu kan. Karena itu kemudian kayak saking pentingnya, ya, kebenaran ini menjadi nilai dasar di dalam keluarga kita. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa, ya, di setiap sholat tahajudnya. Nah, ya, ini saya temukan di dalam surah Al-Isra, ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-79, ya, hingga ayat yang ke-81. Disebutkan di dalam ayat ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi disuruh Rasulullah disuruh salat malam ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi sunnah ini ya. Jadi sunnah bagi kita untuk bangun setiap malam salat tahajud, begitu kan. Lalu kemudian apa? Di dalam ayat 80 Allah katakan wakul, dan katakanlah. Nah, ya. Di setiap kita tahajud diminta oleh Allah untuk berdoa ini. Nah, untuk mengatakan apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ya. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat, ya, dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Oh, lihat nih, kebenaran ini menjadi asas. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar juga. Dari berbagai macam perkara, ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasir, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuatan yang menolong. Untuk konsisten di dalam kebenaran ini susah kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Maka kita minta agar Allah kemudian memberikan kepada kita kekuatan agar kita kemudian mampu istiqamah, ya, berpegang kepada kebenaran. Zaman sekarang lagi zaman fitnah, ya. Kadang-kadang itu tadi, ya, nilai-nilai kebenaran itu bisa dengan mudah bergeser, ya. Dan kita yang tidak mengikuti pergeseran itu lalu kemudian menjadi bulan-bulanan masyarakat, ya. Kita ngikutin zaman lah, ya, kolot lah gitu, ya. Padahal kita asasnya kan berpegang kepada kebenaran. Susah, ribet kalau sama dia mah, ya, apa-apa ngomongnya Al-Quran itu kan. Padahal kan zaman sekarang ada orang ngomong begitu tuh, ya. Melecehkan, merendahkan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pertimbangan di dalam mengerjakan berbagai hal. Padahal Rasulullah diminta untuk itu. Maka kemudian beliau diperintahkan Allah untuk memohon kepada Allah apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasyira, berikanlah, ya, jadikanlah bagiku dari sisimu kekuatan yang menolong. Apalagi wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Artinya apa? Ketika kita menegakkan kebenaran, menjadikan kebenaran sebagai nilai-nilai dasar di dalam rumah tangga kita, maka insya Allah segala bentuk kebatilan-kebatilan, ya, tidak akan mudah
ya, masuk untuk menggoyahkan, mengganggu ketentraman, ya, kebahagiaan rumah tangga kita. Ini coba kalau para suami ya yang ngamalin ini, para istri ngamalin ini, para anak ya, anak-anak ngamalin ini, mertua kita, menantu kita, orang tua kita ngamalin ini gitu ya. Minta kepada Allah untuk ini, maka insya Allah ya, selagi itu rumah tangga tidak akan mudah digoyahkan dengan kebatilan. Datang pelakor, mental pelakornya. Kan ibu-ibu gitu ya, takut suami direbut pelakor, amalin aja ini ya. Ajak juga suami ngamalin ini gitu kan. Nanti pelakor-pelakor itu mental sendiri ya, Allah jaga. Apalagi narkoba ya, ada yang coba menggoda anak kita dengan narkoba, nanti mental ya. Anak kita misalnya ya mau dirayu-rayu untuk zina, pergaulan bebas, kalau kita anak-anak kita juga ngamalin ini, mental itu ya. Allah akan jaga ya anak-anak kita dari kebatilan-kebatilan. Pentingnya itu ya di sini. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, yang menjadi nilai dasar di dalam keluarga sakinah adalah yang pertama tadi yang pertama kan kebijaksanaan, yang kedua adalah kebenaran, yang ketiga adalah keberanian. Nah, ya. Jadi keberanian ini juga menjadi asas ya, menjadi nilai dasar yang menstabilkan, ya, menyeimbangkan, ya, mengokohkan keluarga sakinah ya, di dalam rumah tangga kita. Keberanian, orang yang berani itu kan artinya orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa takut ya, nah, gitu ya. Simpelnya kan itu. Kalau bicara gimana sih orang yang berani itu? Orang yang di hatinya nggak ada rasa takut, ya, tentram dia, ya. Hatinya itu nggak gelisah. Ya, gelisah itu muncul karena rasa takut ya. Nah, di tengah masalah yang ada muncul kegelisahan. Kenapa gelisah? Itu tadi karena takut ya. Kalau masalahnya ekonomi, takut nggak ketemu makan. Masalahnya hutang, takut nggak bisa bayar. Kan banyak sekarang nih rumah tangga karena dihantui oleh perasaan takut ya, di dalam dadanya, maka kemudian ya nauzubillah ya, banyak kemudian ada kasus-kasus ya sekeluarga bunuh diri. Yang terbaru kemarin di mana itu, Ciputat atau di mana ya? Terjebak pinjol ya. Terlilit pinjol, lalu kemudian suami istri ya, bunuh diri plus ngajak anaknya yang berusia 3 tahun. Dan itu kasusnya udah kesekian kalinya, ada sebelum-sebelumnya juga ada. Ya, ada yang loncat dari apartemen sekeluarga, ada. Apa itu yang penyebabnya? Ya takut, rasa takut, ya, takut menghadapi kehidupan, takut ditagih, takut ini, takut itu. Kemudian ketakutan itu melemahkan dirinya. Kemudian kalau ketakutan itu menular ke keluarganya, sama-sama takut, ujung-ujungnya apa? Ya, itu tadi ya, kacau. Ya. Suami-suami yang di dalam hatinya tidak ada keberanian ya, atau dipenuhi oleh rasa takut di dalam dirinya, maka dia akan menjadi penyakit ya, menjadi penyakit dalam rumah tangga. Istri-istri yang dihantui oleh rasa takut dan kekhawatiran, nah itu juga akan menjadi persoalan itu. Takut ya, suaminya macam-macam, akhirnya cemburu buta, kan banyak ya. Istri-istri yang kemudian karena rasa takutnya besar gitu kan, suaminya begini begitu ya, ngintil ke sana kemari akhirnya, malah jadi beribut gitu kan. Jadi kan banyak gitu kan. Sebetulnya pertikaian-pertikaian di dalam rumah tangga itu disebabkan karena itu tadi ya, besarnya rasa takut. Takut kehilangan suami ya, takut suami direbut, takut suami kawin lagi gitu ya. Atau suami juga sama ya, takut istrinya kemudian durhaka ya. Takut sama istri gitu ya. Ada dia istri ya, ikatan suami-suami takut istri. Nah, itu yang menjadi sumber kesengsaraan, hilangnya ketentraman di dalam rumah tangga. Suami yang takut istri, istri yang takut suami, orang tua yang takut kepada anak, anak yang takut kepada orang tua, menantu yang takut sama mertua, mertua takut. Nah, ya, kalau ketakutan itu berputar di situ, ya, nah, maka rumah tangga ini akan pecah.
ya. Akan murat-marit. Karena sejatinya seorang muslim ya menghadapkan rasa takut itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya, yang lain itu jangan ditakutin ya. Kita kan sholat takbir kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka sadar yang lain itu kecil. Gitu ya. Karena Allah yang Maha Besar. Maka kemudian mereka ya yang sanggup itu tadi ya mengarahkan rasa takutnya hanya kepada Allah, maka Allah akan tumbuhkan dalam hatinya keberanian. Ya, artinya apa? Tidak bisa rasa takut itu masuk ke dalam hati dia. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh keberanian. Keberanian menghadapi hidup ya, keberanian menghadapi kalau dia punya utang nggak masalah hutang ya. Bisa insya Allah lunas ya, diusahakan lah gitu ya. Takut dengan masalah kemiskinan, dia nggak masalah ya, miskin gimana kita bisa hadapi ya. Berapa banyak orang-orang yang bahagia walaupun miskin ya. Dikasih kekayaan nggak takut ya. Banyak orang-orang yang muslim yang kaya tetapi soleh gitu kan, rumah tangganya aman akur gitu kan, nggak ada gonjang-ganjing padahal kaya. Padahal dalam kehidupan kita kan banyak itu ya, orang kalau tadinya miskin kemudian kaya, kekayaan itu kemudian banyak menghancurkan rumah tangganya. Tapi dalam kehidupan kita temukan ya keluarga-keluarga yang kaya ya tapi tetap merasakan ketenangan. Kenapa ya? Karena di dalam hatinya bisa jadi ada udah nggak ada lagi takut ya. Istrinya nggak takut ya sama suami nggak takut sama istrinya ya, semuanya menghadapkan rasa takutnya hanya kepada Allah gitu. Ya, suaminya pergi ya ke luar negeri dinas, istrinya nggak takut tuh suaminya macam-macam. Kenapa? Karena dia tahu ya ada Allah yang mengawasinya, ada Allah yang akan memberikannya pertolongan, membantu dia. Hatinya jadi tentram, tenang. Jadi muncul penuh keberanian. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-112 Allah sebutkan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian kata Allah. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Nah, tadi ya, menghadapkan rasa takut itu kepada Allah saja. Wa huwa muhsinun, dan dia termasuk ke dalam orang yang selalu berbuat baik, ikhtiar dikerjakan. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah, tapi ada juga hal yang kita kerjakan mengiringi itu. Ya, takut suami direbut orang, apa yang harus kita kerjakan? Dandan ya, jaga berat badan, jangan sampai kemudian obes gitu ya. Jangan sampai kayak karung beras begitu ya. Jadi jaga berat badan. Suami-suami juga ya, kalau takut istrinya begini begitu ya, selingkuh dan semacamnya, jagalah penampilan ya. Pastikan nafkah lancar gitu ya, nafkah lahir dan batinnya. Itu kan bagian dari muhsin ya, kebaikan yang kita lakukan. Maka kata Allah ya, orang yang seperti ini ya, dihadapkan tawakalnya ya, hatinya ya, rasa takutnya kepada Allah, lalu kemudian diiringi dengan kebaikan-kebaikan ya, ada ikhtiar yang dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka bagi mereka itu semua ada balasan di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Dan ada bonusnya apa? Itu nanti Allah akan beri pahala gitu kan. Dan pahala terbesarnya adalah surga gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bonusnya apa? Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka ya mereka tidak takut ya. Ya tidak ada wala khaufun 'alaihim ya, tidak ada rasa takut pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi sirnalah segala ketakutan ya, diganti dengan optimisme dan keberanian, dan sirna juga segala kesedihan diganti dengan kegembiraan dan keceriaan dari Allah. Jadi kalau kita hadapkan takut ini kepada Allah, maka nanti Allah akan ganti rasa takut itu dengan optimisme, keberanian. Allah ganti kesedihan yang biasa datang ya mengiringi rasa takut itu. Ya kan kalau udah takut nih besok ada gini, biasanya kan jadi sedih gitu ya. Tapi kalau itu sirna, maka yang muncul adalah optimisme ceria.
Jadi indikasi keluarga yang nilai-nilai keberaniannya muncul itu adalah keluarga yang selalu tampak ceria. Ya. Keluarga yang banyak senyumnya ya daripada kemudian sedihnya. Ya, tentu ini kan gambaran keluarga yang ideal ya, yang kita harapkan. Itulah ya yang ketiga ya, keberanian. Dan yang terakhir yang keempat yang menjadi nilai ya dasar di dalam rumah tangga yang sakinah adalah kebajikan. Nah, apa itu kebajikan? Bahasa kitanya amal saleh. Jadi keluarga-keluarga yang menyibukkan dirinya dengan amal saleh, dengan kebajikan, maka insya Allah ya, keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang Allah berikan ketentraman, ketenangan. Sebaliknya kalau minus, ya, minim ya, kebaikan-kebaikan tegak di dalam keluarga kita, ya, maka ya berkurang juga ketentraman itu. Nah, tadi kan kita pengen hilang takut, ganti dengan gembira dan ceria gitu kan. Maka asas yang harus juga kita perhatikan adalah kebaikan. Bahwa amal saleh harus menjadi amalan yang subur di dalam keluarga kita. Ayahnya, suaminya adalah suami yang gemar berbuat kebaikan. Istrinya juga gemar berbuat kebaikan. Orang tua atau menantunya juga gemar berbuat kebaikan. Anak-anaknya juga begitu. Ipar-iparnya juga begitu. Kalau berkumpul ini dalam satu keluarga, maka insya Allah keluarga ini ya akan menjadi keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tentram, bahagia sampai ke akhirat. Ya. Subur gitu kebaikan itu ya. Dan tentu ya berbicara kebaikan hierarki ya, hierarki atau prioritas kebaikan ini ya dalam keluarga dulu. Ya di dalam keluarga ini saling mengutamakan, mengedepankan kebaikan. Ya orang tua mengedepankan ayah, suami gitu ya, mengedepankan berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada menantu, kepada orang tua. Kemudian istrinya juga sama, mengedepankan kebaikan kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya. Anak juga sama, mengedepankan kebaikan kepada orang tuanya. Ya, menghadapkan kebaikan kepada kakak dan adiknya. Ya. Kemudian juga ipar sama, ya, mertua juga sama, menantu sama, ya, mengedepankan kebaikan kepada anggota keluarganya. Subur ini yang tumbuh gitu kan, menjadi kebiasaan. Nah, inilah ya contoh keluarga yang akan menjadi keluarga yang sakinah. Ya, Rasulullah kan begitu. Ya, kalau kita perhatikan seisi rumah tangga Rasulullah itu ya adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan dalam urusan apapun. Bab sedekah, istri-istri Rasulullah itu paling dermawan. Ada Sayyidah Sa'udah itu ya. Beliau termasuk istimewa karena kegemarannya ya untuk bersedekah. Jadi nggak tersisa lah gitu ya. Kalau ada rezeki datang dari Baitul Mal misalnya, itu nggak bersisa ya, disedekahkan. Dalam bab apa lagi? Ya. Dalam bab menuntut ilmu, belajar. Oh, Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Istri-istri Rasulullah itu orang-orang yang perempuan-perempuan yang luar biasa di dalam belajar, ya, cerdas. Nah, ini yang harus kita pahami, kebaikan-kebaikan. Di dalam pergaulan dengan orang lain, mereka adalah orang yang tidak pernah julid lah gitu ya. Mereka jaga lisan, ya. Tidak ada dalam riwayat ya, yang menyebutkan bahwa ada orang yang tersinggung ya dengan perkataan dan ucapan dari istri-istri Rasulullah SAW. Walaupun sepeninggalan Rasulullah SAW, tidak ada. Ya. Mereka semua ada orang yang pandai menjaga lidah, ya, menjaga lisan mereka. Ya, putri-putri Rasulullah SAW luar biasa juga ya. Bagaimana mereka adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mengedepankan perbuatan baik. Ya. Ihsan. Sayyidah Fatimah itu ya dengan suami beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib luar biasa. Ya, bagaimana mereka ya bab itu tadi ya, bab berbuat baik ya. Ya, baik kepada keluarganya ataupun kepada orang. Ya, itu tidak ada cacatnya ya. Nah, dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'si wad-dharra'i wal wahinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini berkumpul nih semua nilai dasar itu di dalam ayat ini. Ya, kebajikan itu kata Allah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan kepada hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi berbicara kebajikan jangan parsial, tapi harus universal. Bahwa kebajikan itu bukan hanya sekedar katakanlah ya rajin sholat berjamaah, ya itu kebaikan juga. Tetapi ada sisi-sisi lain yang juga tidak boleh luput ya untuk kita lakukan. Ya, kebaikan dalam bab harta yang disebutkan di sini. Jadi kan ada kesalehan sosial ya, ada kesalehan apa saya lupa satu lagi ya. Kadang-kadang kita fokus kepada kesalehan individual ya, bagaimana kita rajin ke masjid, puasa, ngaji gitu ya. Iya itu kesalehan. Tapi ada sisi juga yang penting yang Allah tekankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah kesalehan sosial. Bahwa harta yang kita miliki jangan kita kekepin sendiri gitu ya, tapi harus kemudian kita bagikan ya kepada orang yang memerlukan, kepada siapapun. Ya Allah sebut sininya kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta. Ya, kemudian hamba sahaya ya orang yang menjadi budak ya. Kalau dulu kan ada ya namanya jariah ya, sekarang mungkin nggak ada. Tapi banyak lah orang yang menjadi hamba dunia kadang-kadang. Ya, jadi hamba dunia akhirnya apa? Ya itu tadi ya, waktunya habis untuk mengejar dunia. Orang-orang kayak ini perlu dikasihani gitu ya. Kemudian melaksanakan sholat, bayar zakat, menepati janji. Menepati janji bagian dari kebajikan. Ayah janji dengan suami, dengan anak-anaknya, istri janji dengan suaminya. Ya, suami janji abang nggak akan selingkuh. Tepati itu. Ya, istri juga sama. Saya akan sayang sama abang. Tepati itu. Ya. Yang ngomongnya dulu mau sayang, tapi kemudian diomel-omelin mulu. Lagi mana sayangnya? Nah, ya. Suami janji nggak akan selingkuh, tapi kalau udah di luar rumah genit. Nah, gimana janjinya? Ya. Nah, kalau kita memang mau menegakkan kebajikan sebagaimana yang Allah sebut, ya tepati janji. Jadilah ayah yang baik bagi anak-anak, jadilah suami yang baik bagi istri, jadilah istri yang baik bagi suami, jadilah mertua yang bijak. Ya, segala janji-janji yang kita umbar, kita ucapkan kepada orang lain, kepada keluarga kita, harus dipenuhi itu. Ya. Kemudian sabar, sabar ini penting ya, dan ini bagian dari kebajikan. Ya. Sabar dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, ya. Sabar juga dalam keadaan senang. Senang juga perlu disabarin gitu ya. Kalau nggak sabar-sabar kita menghadapi kesenangan ini, wah ya ke laut kita ya. Ya, bisa lalai kita dengan kenikmatan dunia yang ujung-ujung kemudian menjauhkan kita dari Allah. Nah, kalau kebajikan menjadi kebiasaan ya, menjadi nilai dasar yang kita usung dalam rumah tangga kita, maka insya Allah ya, kalau Allah sebut di sini, ya, inilah rumah tangga orang yang bertakwa, rumah tangga yang sakinah. Ya. Itulah sahabat Dream ya, penjelasan 4 nilai dasar di dalam keluarga sakinah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Yang benar tentu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah semata-mata lahir dari kealfaan, kehilapan, kebodohan saya pribadi, saya Kenji ya. Saya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.